Perkenalkan, nama saya Nasrani Florida Ayu Amazihono, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video ini, saya akan membahas topik sistem hukum Anglo-Saxon dan relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah memahami karakteristik sistem hukum Anglo-Saxon serta relevansinya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Anglo-Saxon yang juga dikenal sebagai common law adalah sistem hukum yang berkembang di Inggris dan kemudian diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan juga Australia. Ciri utama sistem hukum ini adalah putusan hakim atau jurisprudensi yang menjadi sumber hukum utama dalam penyelesaian perkara. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk hukum melalui putusannya. Sistem ini mengenal prinsip stare decisis, yaitu putusan hakim terdahulu menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari. Dengan demikian, jurisprudensi memiliki kekuatan yang sangat mengikat dan berfungsi sebagai preseden hukum. Nah, di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem civil law, yang menempatkan peraturan perundang-undangnya sebagai sumber hukum utama. Berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon, hakim di Indonesia pada dasarnya berperan untuk menerapkan hukum tertulis. Namun demikian, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem civil law, hakim tetap memiliki peran aktif dalam melakukan penafsiran hukum, meskipun nggak sekuat dalam sistem Anglo-Saxon. Sebagai contoh kasus hipotetik, apabila muncul suatu perkara baru yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim itu dapat merujuk pada putusan sebelumnya yang memiliki kesamaan untuk kemudian dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, hakim tetap wajib memutus perkara tersebut dengan mengutamakan peraturan tertulis serta melakukan penafsiran hukum sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan, sistem hukum Anglo-Saxon memiliki karakteristik utama berupa dominasi jurisprudensi dan peran aktif hakim dalam pembentukan hukum. Perbandingan dengan sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa setiap sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menegakkan keadilan. Pemahaman terhadap sistem hukum Anglo-Saxon penting bagi mahasiswa hukum untuk memperluas wawasan, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memahami perkembangan hukum di Indonesia di tengah dinamika global. Terima kasih.